Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pemirsa, lalu para tamu undangan yang sudah bergabung di ruang Zoom pada kesempatan siang hari ini, 18 Agustus 2021, dalam rangka konferensi pers Euforia dan webinar nasional Merdeka dari Sampah Plastik. Namun saya pun ingin kembali menyapa sekali lagi kepada seluruh hadirin, seluruh pemirsa, seluruh tamu undangan dan narasumber yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dan tentu di hari yang masih penuh dengan suasana nasionalisme, dengan Hari Dirgahayu Republik Indonesia ke-76, dengan tema tahun ini yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Semoga selalu menjadi semangat untuk kita semua, untuk selalu berbuat baik, untuk selalu tangguh menghadapi setiap permasalahan yang hadir menimpa kita semua. Hadirin yang kami hormati, saya Firman merasa bangga dan senang sekali karena pada kesempatan hari ini saya dapat memandu rangkaian dari konferensi pers Euforia atau Ending Plastic Pollution Through Comic and Writing Contest for a Better Indonesia, dan juga webinar nasional dengan tema Merdeka dari Sampah Plastik. Namun para hadirin rekan-rekan media yang juga sudah hadir di kesempatan siang hari ini, sebelum kita mulai rangkaian acara, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan ketertiban rangkaian acara di ruangan Zoom pada kesempatan hari ini. Kami mohon bagi ibu, bapak, rekan-rekan media untuk tetap mematikan ataupun memute mikrofon saat sedang tidak berbicara. Jadi selama webinar berlangsung ataupun konferensi pers ini berlangsung, kami mohon untuk dapat mematikan mikrofon ataupun dengan mode mute. Dan silakan untuk mengganti nama pengguna Anda dengan nama dengan garis bawah asal instansi. Lalu selanjutnya pun apabila para rekan-rekan media hendak bertanya kepada para narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua, silakan untuk menuliskan nama, asal institusi, nama narasumber yang ingin diajukan pertanyaan, dan pertanyaannya. Lalu kita pun ingin mengundang rekanan media untuk dapat mengisi kehadiran melalui link ataupun tautan yang sudah tersebar di area chat box. Jadi bagi Anda sekalian yang memiliki pertanyaan kepada para narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua, kami persilakan untuk menggunakan fasilitas chat box yang sudah tersedia, tentu untuk dapat memberikan pertanyaan kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di hadapan kita semua. Saya pun terlebih dahulu ingin menyapa kehadiran dari narasumber-narasumber yang sudah hadir di hadapan kita semua, yang tentu akan berbagi pengalamannya mengenai euforia ini. Kami ingin menyapa terlebih dahulu kehadiran dari yang kami hormati, Bapak Rofi Al-Hanif, Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah pada Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Sampah dan Limbah pada Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut. Apa kabar Bapak Rofi Al-Hanif? Baik, kami pun ingin menyapa kehadiran dari yang kami hormati. Apa kabar Pak Rofi? Sehat. Selamat siang, selamat datang Pak Rofi. Lalu kami pun ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ibu Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Ketua Pokja 1, Tim Pelaksana RAN PSL. Selamat siang Ibu, apa kabar Bu? Ibu Sri sudah bergabung dengan kita semua.
Baik, terima kasih Ibu Sri yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Selamat datang, selamat bergabung, dan nanti kita akan berbincang bersama. Lalu saya pun ingin menyapa kehadiran para pemenang lomba yang juga sudah bergabung dengan kita semua. Kami ingin menyapa Amira Meisha Azalea, siswa MIN 1 Kota Malang, juara 3 kompetisi menulis cerita pendek kategori SD. Halo Amira. Amira juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang ya Amira. Lalu kami pun ingin mengundang dan juga mengucapkan selamat datang kepada Kis Rindiana Subroto, siswa SMA N1 Maus, juara 1 kompetisi esai kategori SMA. Halo Kis Rindiana Subroto, halo. Halo Kak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Luar biasa, semangat sekali. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya soal pengalamannya ikut Euphoria ini ya. Baik Kak. Oke, selanjutnya saya pun ingin menyapa kehadiran dari Helena Joan Noven, mahasiswa Universitas 11 Maret, juara 2 kompetisi komik. Halo Helena. Halo Kak. Apa kabar Helena? Baik, Nanti kita ngobrol-ngobrol ya soal komik apa sih yang dibuat oleh Helena di Euphoria ini. Namun kami pun tentu ingin mengucapkan juga selamat datang dan terima kasih kepada Anda sekalian, seluruh rekanan media yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Dan perlu saya informasikan sedikit mengenai rangkaian acara Euphoria dan juga webinar nasional Merdeka dari Sampah. Ini berangkat dari sebuah keprihatinan bahwa sampah plastik masih menjadi problematika di tengah-tengah kita semua. Penanganan sampah plastik di lautan sebesar 70% di tahun 2025 diharapkan ini bisa mengurangi dampak dari sampah plastik yang masih ada di sekitar kita. Mengingat pentingnya melakukan kesadaran masyarakat guna mencegah kebocoran sampah ke laut, dibutuhkan banyak sekali kegiatan termasuk kampanye mengenai pengelolaan sampah dan penanganan sampah laut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yaitu dengan meningkatkan kepedulian akan pentingnya pengelolaan sampah kepada siswa. Berdasarkan urgensi tersebut, dan juga dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL) akan menyelenggarakan Euphoria, yaitu Ending Plastic Pollution Through Comic and Writing Contest for a Better Indonesia, dan juga webinar nasional Merdeka dari Sampah Plastik. Acara tersebut merupakan bagian dari kegiatan kelompok kerja Pokja 1 Strategi Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut yang berfokus pada gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan yang didukung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Agama, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Serta kompetisi ini sebagai sarana untuk mengedukasi siswa dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah. Selain itu, kompetisi ini diharapkan juga memiliki kontribusi dalam pengurangan sampah dari sumbernya. Nampaknya tidak perlu kita berlama-lama lagi. Pertama saya ingin mengobrol lebih jauh dengan salah satu narasumber kita yang sudah berada di tengah-tengah kita semua, yaitu yang kami hormati Bapak Rofi Al-Hanif, Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah pada Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves atau Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut. Halo Bapak. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah bisa didengar dengan jelas? Sangat bisa didengar dengan jelas, Pak. Baik, mungkin ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan ini. Termasuk yang pertama adalah Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut atau RAN PSL ini adalah sebuah langkah nyata pemerintah untuk mengurangi 70% sampah plastik di laut pada tahun 2025. Dan bagaimana sebenarnya rancangan ini dapat diaplikasikan dengan maksimal sehingga bisa terhindarlah
70% sampah plastik di laut di tahun 2025 ini, Pak? Baik, terima kasih Mas Dery. Ya. Mohon maaf kalau suaranya agak kurang jelas karena kebetulan sedang hujan lebat nih di sekitar rumah saya nih. Dan ini berkah juga sebetulnya. Meskipun sebetulnya bagian dari perubahan iklim juga. Harusnya Agustus ini kan kering, bahkan mulai masuk awal hujan gitu mestinya ya. Tapi ternyata ini tahun ini kita hujan terus. Nah, jadi ya ini bukti perubahan iklim terjadi. Nah, ini buat adik-adik juga. Kalau ditanya enggak perubahan iklim, ini ternyata terbukti ada hujan. Sejarahnya itu hujan itu baru mulai September gitu ya, Oktober, November. Yang ber itulah kalau dulu waktu saya masih kecil itu diajarin dulu. Kalau ini sekarang bahkan sampai Agustus hujan belum selesai ini. Tapi bawa berkah lah mudah-mudahan. Baik, mudah-mudahan. Terima kasih. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar di Kemendikbud. Beliau juga adalah Ketua Pokja 1 ya di Tim Koordinasi Penanggulangan Nasional Laut. Kemudian rekan-rekan Sekretariat TKN PSL yang teristimewa, adik-adik yang tadi sudah dinobatkan sebagai juara dalam kompetisi Euforia, dan juga rekan-rekan dari media atas kesertaannya dalam kegiatan dari pagi tadi gitu ya, dan mudah-mudahan kita hari siang ini kita bisa diskusi dan mungkin kita bisa mendapatkan hal-hal yang baru, yang menarik, yang bisa menjadi bekal kita. Jadi kembali ke pertanyaan Pak Dery tadi, apa sih TKN PSL itu mungkin ya pertanyaan. Kemudian bagaimana kita bisa memastikan bahwa sampah plastik laut itu bisa kita tangani. Jadi adik-adik dan rekan-rekan dari media, bahwa sebetulnya persoalan sampah laut ini adalah persoalan dunia, bukan hanya persoalan Indonesia. Saat ini isu penanganan sampah laut itu sudah pada pembahasan tingkat yang tinggi. Di pertemuan-pertemuan tingkat tinggi, di PBB gitu ya, di NFCC, bahkan di lingkup yang regional gitu juga sudah mulai banyak didiskusikan mengenai bagaimana kita bisa menangani isu pencemaran dari yang diakibatkan oleh sampah plastik di laut. Nah, ini adalah isu ya. Nah, kebetulan ada studi gitu ya, studi tahun 2010-an, tetapi itu diangkat di dalam jurnal itu 2015. Di situ disebutkan ya, tadi ada yang di situ bahwa Indonesia dinobatkan menjadi salah satu terbesar gitu buang sampah plastik ke laut besar, setelah Cina gitu. Nah, ini soalnya memang masih bisa didebatkan ya, tetapi kita juga menyadari secara kasat mata itu sudah ada. Itu kita tahu persis. Kalau kita pergi ke pantai, lihat sungai, apalagi sampah-sampah yang ada di sekitar kita juga memang banyak yang masih ada yang belum tertangani dengan baik. Sehingga itu adalah mungkin pemicu besar ya bagaimana menangani sampah di laut. Itu dari 2015 bergerak gitu. Kemudian di 2018 kita sudah mulai melakukan proses politik lah gitu ya, bagaimana kita menangani isu ini. Nah, sehingga keluarlah Perpres 83 tahun 2018, Peraturan Presiden. Nah, ini adalah Presiden itu sebetulnya adalah bentuk konkret komitmen pemerintah untuk bisa menangani isu sampah laut. Dalam beberapa pertemuan di tingkat internasional, Presiden Jokowi waktu itu yang di pertemuan di World Economic Forum dan di pertemuan yang di Jerman itu di 2017, beliau sampaikan Indonesia berkomitmen untuk bisa memerangi sampah laut. Komitmennya bahkan disebutkan angkanya
mengurangi sampai 70% sampah laut di 2025 berdasarkan baseline di 2018. Karena baseline ini perlu juga. Kita tidak bisa pencapaian kalau kita tidak punya baseline-nya atau data awalnya gitu. Nah, itu di 2018 dikeluarkanlah Perpres itu. Di dalam Perpres itu disebutkan targetnya memang 7% di 2005. Kemudian di situ yang sangat bagus menurut saya adalah kita sudah diberikan rencana aksinya, rencana aksi nasional penanganan sampah laut. Di situ ada disebut kegiatannya apa saja gitu, tanggung jawabnya siapa, dilakukannya kapan gitu. Ada, bisa dibuka oleh semua, di searching aja PSL gitu ya. Nah, di situ ada 16 kementerian lembaga yang disebutkan yang bertanggung jawab atau ikut bertanggung jawab untuk bisa menangani sampah laut. Kemudian di situ juga dalam Perpres itu kemudian dimandatkan membuat asasinya gitu ya, kemudian juga dibuatkan kelembagaannya gitu. Nah, di situ adalah dibuat namanya Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah. Kemudian apa namanya? Koordinatornya Menko Maritim, kemudian ketua hariannya adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian dibuat juga pokja-pokja. Ada 5 pokja untuk melaksanakan 5 strategi besar di RAN-PSL. Di situ, nah yang satu nih yang sedang kita adalah pokja 1, yaitu mengimplementasikan strategi 1, merubah perilaku stakeholders. Jadi perubahan perilaku. Nah ini yang paling penting. Berikutnya tidak bisa dilaksanakan yang lainnya kalau perilakunya kita tidak bisa dirubah gitu ya. Intinya begitu. Ini yang utama. Sehingga ketuanya direktur ini Bu Sri, nanti mungkin beliau akan juga membahas bagaimana strategi yang dijalankan di Pokja ini. Nah ini yang penting. Sehingga nanti dari kegiatan-kegiatan di Pokja-Pokja itu ya, kami di sekretariat juga melakukan pemantauan gitu, atau apa yang sudah dikerjakan dan apa hasilnya. Nah, sejauh ini dari target 70% itu kami mencatat dalam 2 tahun ya, 2018 dan 2019, dari 2019 ke 2020, itu alhamdulillah sudah ada capaian lah gitu ya. Capaian dalam artian penurunan sampah laut sebesar 15,3%. Ini bisa ada hitung-hitungannya, nanti bisa ditanyakan ke teman-teman sekretariat. Tapi intinya tadi, dari upaya-upaya itu kita akumulasikan gitu. Misalnya ada pengurangan yang sifatnya fisik langsung gitu ya, ada yang tidak langsung. Dan perilaku ini tidak langsung otomatis hari ini kita melakukan kampanye, besok sampahnya berubah, tidak. Ini bagian dari investasi jangka panjang perilaku. Nah, itu apa yang bisa disampaikan di awal ini ya, bahwa PSL ini kita untuk bisa menangani sampah laut, dan salah satu strategi besarnya adalah bagaimana bisa melakukan perubahan perilaku masyarakat, sehingga acara euforia ini adalah bagian kegiatan gitu dari implementasi strategi. Dan kalau lihat tadi kegiatan tadi pagi, saya sangat senang sekali dan optimistik ya bahwa perubahan perilaku ini akan terjadi gitu. Mungkin tidak waktu 1-2 tahun, tapi investasi ini akan capailah suatu hari gitu. Bagaimana masyarakat itu akan berubah perilakunya, apalagi ada perubahan generasi nih, generasi muda, generasi Z, generasi milenial gitu ya, seperti adik-adik peserta ini. Saya kira ini adalah motor penggerak perubahan perilaku. Saya kira itu Mas Dery. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin saya ingin juga bertanya berkaitan dengan tadi kan Bapak juga sudah menyinggung bagaimana akhirnya generasi selanjutnya akan menjadi tonggak-tonggak generasi yang akan menghilangkan sampah plastik yang ada di Indonesia dan di dunia. Dan menurut Bapak sendiri bagaimana sih peranan generasi muda untuk selalu menghindarkan dan juga mengurangi sampah plastik, terutama sampah plastik yang ada di laut nih Pak? Ya, oke, terima kasih. Saya ingin melihat dulu data ya. Data BPS 2020 itu
mengatakan bahwa generasi Z dan generasi milenial kita itu lebih dari 50% saat ini. Jadi generasi milenial itu kan 2000-an ke sini lah ya. Gitu. Jadi 5%. Saya melihat dengan teknologi gitu ya, yang ya saya bukan generasi milenial jadi susah menjelaskannya, tapi intinya ini ada perubahan yang besar gitu di masyarakat gitu, sehingga nampaknya mereka akan lebih aware terhadap lingkungan gitu. Mereka punya semangat yang inisiatif-inisiatif yang bisa saja kecil gitu ya, tetapi diakumulasikan menjadi besar. Tidak perlu yang masif-masif gitu didorong dari pemerintah gitu. Nah, sekarang nampaknya inisiatif kecil ini banyak, apalagi dengan dukungan ICT ya sekarang. Tapi saya menarik sekali yang siapa tuh SMA dari Maus tadi Cilacap, saya biasa itu bagaimana inisiatif melingkan dengan internet, dengan gadget, ini kan luar biasa. Nah, itu dari sisi jumlah gitu ya, jumlah generasi yang hemat saya itu akan luar biasa. Kemudian, saya pertanyaannya tadi aksi ya, aksi tadi. Nah, aksi itu sebetulnya tadi kita bisa mulai dari diri sendiri. Adik-adik ini nampaknya kalau sehat yang peserta ini yang 1.400-an lebih gitu ya, bahkan yang pemenang ini, saya sudah melihat sudah ada semangat, pengetahuan dan juga keinginan untuk melakukan aksi yang kecil lah gitu. Tadi sudah dijelaskan banyak hal, tapi saya misalnya 3R lah. 3R itu bisa dilakukan kita sendiri. Karena mungkin adik-adik dan teman-teman sekalian, dalam pengelolaan sampah itu ada dua rezim ya. Satu, bagaimana kita mengurangi timbulannya, dua, baru kita mengolahnya, menanganinya gitu. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah mengurangi timbulan sampah. Mengurangi itu 3R. Reduce, kurangi timbulan sampah. Jadi, sudah dijelaskan bagaimana kita menggunakan barang-barang yang pakai ulang gitu. Hindari penggunaan plastik sekali pakai dan seterusnya. Ini mengurangi timbulan. Kedua, reuse, ulang gitu. Jadi barang-barang yang di rumah kita itu bisa daya gunakan ulang kok gitu. Recycle. Kita merecycle yang tidak berguna menjadi sesuatu yang berguna lagi. Mungkin fungsinya berbeda, tetapi itu bisa digunakan ulang. Nah, itu saya kira itu bisa dilakukan oleh semua kita, sejak dari rumah kita sendiri. Jadi saya kira gerakan ini yang harus terus kita terlalu berpikir yang lupa nanti ada teknologi, nanti pemerintah mengangkutnya segala macam, itu paradigma lama. Jadi saya kira Pak Uso ya dari KLHK sudah menyampaikan paradigma sekarang itu kurangi sampahnya sejak dini, kemudian nanti kalau sampah itu tidak bisa hilang, sampah itu akan selalu hadir dalam setiap hidup. Tapi kalau kita bisa menanganinya akan lebih baik. Ini satu ilustrasi sebelum ini adik-adik sekalian. Sebetulnya timbulan sampah itu secara kapita itu sejalan dengan tingkat ekonomi suatu masyarakat. Artinya timbulan sampah di negara-negara maju ekonominya, masyarakat yang sudah ekonomi lebih baik, itu lebih banyak timbulannya dibandingkan dengan kita-kita lah yang ekonominya menengah gitu. Itu faktanya. Nah, tetapi pertanyaannya kenapa di negara-negara maju yang ekonominya bagus tadi lebih bersih dibanding kita? Nah, hemat saya pertama tadi perilakunya sudah berubah gitu. Meskipun dia menghasilkan lebih banyak, tapi dia bisa menanganinya, bisa mengelolanya dengan baik, bisa memilahnya sejak dari rumah, tidak membuang sembarangan dan seterusnya. Nah, ini hemat saya kunci utamanya di situ. Kunci keduanya baru teknologi. Ya di sana mungkin teknologinya sudah berkembang, bisa mendaur ulang, bisa sampah ini menjadi sesuatu yang misalnya energi listrik dan seterusnya. Jadi itu tadi. Hal yang pertama adalah mari kita sama-sama kurangi dari diri sendiri, kemudian kita bantu pemerintah untuk bisa melakukan penanganannya dengan cara memilah, dengan cara
tidak membuang sampah sembarangan. Saya kira itu Mas Dery. Baik, terakhir mungkin Pak pertanyaan dari saya ini berkaitan dengan agenda yang akan dilanjutkan setelah agenda euforia ini yang dilakukan oleh TKN PSL untuk kontribusi dalam pengurangan sampah plastik di laut, Pak. Karena kan mungkin ada beberapa agenda lanjutan untuk menindaklanjuti agenda-agenda yang sudah dilaksanakan. Apa saja sih Pak agenda tersebut? Ya, jadi kita sedang memasang puzzle nih. Satu itu akan melengkapi dengan agenda-agenda yang lainnya. Yang utama saya kira sudah jelas tadi saya sampaikan ya, ada 30 pengurangan 70% di 2 tahun. Itu tidak lama loh, hanya 4 tahun gitu. Bahkan kalau kita bandingkan dengan capaian 2 tahun kemarin yang hanya 15,3, artinya kita masih bisa PR yang besar untuk bisa mengurangi sekitar 55% dalam 4 tahun. Ini kan biasa pekerjaan berat. Gitu. Itu benchmarknya. Nah, itu untuk mencapai ke sana banyak. Bahan perilaku satu hal gitu ya. Kemudian kami juga akan aksi-aksi dilakukan misalnya bagaimana melakukan aksi bersih langsung di lapangan. Kemudian bahkan kami sedang berpikir sekarang untuk memasang jaring sampah di setiap sungai misalnya supaya sampah itu bisa terfilter sebelum dia masuk ke laut. Itu di sisi hilir juga. Masih ada juga nanti bagaimana memperbaiki tata kelola sampah di darat gitu ya, supaya bisa mengurangi resiko sampah itu bocor ke lingkungan. Itu di sisi tengahnya. Nah, di sisi hulunya sebetulnya kami juga punya target misalnya bagaimana melakukan pengurangan 30% sampah gitu di hulu. Kemudian kami mendorong industri untuk bisa melakukan perubahan pengelolaan sampahnya, bisa mengurangi sampahnya di sektor produksi itu, supaya sampah kelihatan berkurang. Ada misalnya pengurangan sampah dari sektor industri. Ini sudah ada juga. Jadi industri nanti dia harus lebih bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Mereka harus bisa mengumpulkan kembali sampah-sampah yang diproduksi oleh mereka. Nah ini akan kita gitu ya semuanya. Jadi kita ini bergerak dari berbagai level, dari mulai hulu, tengah sampai ke hilirnya, sehingga nanti mudah-mudahan target kita bisa tercapai. Nah, lagi kita sebagai generasi muda adalah bagian dari itu semua gitu. Kira itu. Baik, terima kasih Pak Rofi atas pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan, luar biasa sekali. Dan bagi para hadirin yang ingin memberikan pertanyaan, silakan untuk dapat memberikan pertanyaan melalui kolom chat yang sudah tersedia. Terima kasih Pak Rofi atas kesempatannya kita berbincang bersama. Selanjutnya saya pun ingin berbincang dengan Ibu Sri Wahyuni, Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Ketua Pokja 1 Tim Pelaksana RAN PSL. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas, terima kasih. Apa kabar Ibu? Sehat Bu? Alhamdulillah, insya Allah sehat Mas. Sehat juga ya. Amin, Mas. amin, amin. Sekarang setelah saya berbincang-bincang bersama Mas Topi dan Pak Rofi, mohon maaf, saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu Sri Wahyuni Ningsih berkaitan dengan euforia ini Bu. Ini terkait dengan komitmen dan kontribusi aktif dari Kemendikbudristekdikti dalam penanganan sampah plastik, apalagi melalui kompetisi-kompetisi seperti euforia ini ataupun webinar ini, apakah akan selalu didukung dengan cara seperti apa saja sih Bu untuk dapat menularkan semangat untuk menghindari sampah plastik yang ada di Indonesia ini? Ya, pertanyaannya keren banget Mas, terima kasih banyak. Ya memang komitmen kita, pemerintah harus komitmen. Sampai kapanpun kita harus komitmen. Mendukung terhadap upaya penanganan sampah plastik. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berbagai program telah dilaksanakan dalam upaya meningkatkan perubahan perilaku. Nah, ini juga menjadi bagian implementasi program UKS di sekolah ketika kita bicara terkait bagaimana pencegahan penanganan sampah.
Produksi sampah akan tetap berlanjut sampai kapanpun. Tetapi bagaimana kita, peserta didik khususnya, yang memang saat ini mereka kan ada di generasi milenial ya, generasi alfa, harus kita siapkan semaksimal mungkin untuk memahami terhadap isu sampah. Karena sampah ini tidak bisa kita anggap sepele, tapi bagaimana menumbuhkan perilaku baik kepada anak-anak kita melalui satuan pendidikan yang harus menjadi karakter pada pribadi-pribadi mereka. Program UKS ini merupakan satu pintu masuk untuk perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya dalam upaya penanganan sampah, mulai dari lingkungan terkecil, di rumah, di sekolah, dan tentunya anak-anak kita dorong menjadi agen-agen perubahan. Itu adalah bentuk komitmen, Mas, yang selalu kami upayakan di satuan pendidikan. Sementara komitmen yang lain kami masih tetap berusaha untuk negara hadir. Bagaimana kita, pemerintah, betul-betul bisa memberikan satu pemahaman dengan cara sederhana kepada publik, khususnya kepada peserta didik ya, karena domain kami Kementerian Pendidikan adalah mengedukasi melalui satuan pendidikan. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan antara lain melalui webinar, melalui lomba, itu semua merupakan upaya mengasah kemampuan anak-anak kita sampai sejauh mana memahami terkait isu sampah. Dan bagaimana webinar salah satu platform ya yang bisa kita gunakan untuk hadir mengedukasi tanpa batas ruang dan waktu. Kira-kira itu, Mas Dori, yang bisa saya sampaikan terkait komitmen. Baik, nah Bu, saya juga ingin bertanya berkaitan dengan Kemendikbud yang sangat aktif tentu memberikan aktivitas pendidikan bagi siswanya. Apakah mungkin Ibu kurikulum yang sifatnya memberikan kesempatan siswa untuk mengembangkan diri di bidang lingkungan terkait dengan pengelolaan sampah ini bisa diterapkan di sekolah? Harus bisa diterapkan di sekolah, karena ini terkait dengan membangun karakter pada anak-anak kita. Perilaku hidup bersih dan sehat melalui penguatan karakter sudah diimplementasikan dalam kurikulum. Dan pada prakteknya, bagaimana mendorong penguatan tersebut juga dilakukan melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, Mas Dori. Dan ini menjadi satu agenda konkret yang harus diterapkan di sekolah di bawah pengawasan kawan-kawan guru. Namun sekali lagi ini sedang kondisi pandemi, tetapi edukasi perubahan perilaku salah satunya juga bagaimana menekankan bijak mengelola sampah. Tadi Pak Rofi sudah menyampaikan ya, produksi sampah nggak akan berkurang. Apalagi di zaman pandemi ini, Mas Dori. Mohon maaf ya, rasanya produksi sampah plastik ya, kemasan plastik itu meningkat loh Mas Dori di masa pandemi ini. Tapi bagaimana mendorong anak-anak kita menjadi agen perubahan minimal di rumahnya, karena sekarang sedang belajar dari rumah. Itu webinar ini menjadi satu upaya menggerakkan tanpa terkecuali seluruh peserta didik. Harapannya seperti itu. Tentunya ini juga dengan dukungan pemerintah daerah, karena implementasi pengelolaan pendidikan itu, Mas Dori, kalau untuk jenjang sekolah dasar, PAUD dan SMP itu ada di Ada di pemerintah daerah kabupaten kota. Sementara untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB itu kewenangannya ada di pemerintah provinsi. Jadi semua tentunya membutuhkan dukungan dan kontribusi kawan-kawan dari pemerintah daerah untuk mendorong implementasi edukasi terkait perilaku hidup bersih dan sehat, yang salah satunya adalah bijak mengelola sampah. Ini memerlukan satu kolaborasi, tidak hanya oleh pemerintah pusat, tetapi oleh pemerintah daerah. Kemajuan teknologi ini mari kita maknai dengan kemudahan dan kemurahannya, tentunya menjadi salah satu juga yang bisa kita gunakan
untuk selalu mengedukasi anak-anak kita dimanapun berada, juga masyarakat, agar perilaku untuk bijak mengelola sampah ini dapat terupdate terus-menerus. Kira-kira itu, Mas Dori. Saya masih memiliki satu pertanyaan lagi, Bu, berkaitan dengan euforia ini, yaitu ending plastic pollution through comic and writing contest for a better Indonesia. Dan apakah program-program seperti ini akan selalu digalakan untuk meningkatkan kreativitas siswa untuk bisa menanggulangi pengelolaan sampah plastik ini, Bu? Harus, Mas. Kegiatan-kegiatan seperti euforia ini harus selalu digalakkan dan harus kita dukung bersama. Mengapa? Ini tidak hanya memberikan fasilitas kepada anak-anak kita untuk menulis karya tulisnya, tidak, tapi ini secara tidak langsung juga mendorong anak-anak kita, pelajar dimanapun berada, seluruh jenjang, untuk membangun kreativitas dan inovasinya. Ini sejalan dengan kebijakan penyiapan peserta didik untuk memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, tentunya agenda euforia ini menjadi salah satu strategi untuk mendorong anak-anak kita memiliki kemampuan. Tadi kita sudah dengarkan ya, anak-anak kita memiliki kemampuan riset, bahkan sejak usia dini mereka melakukan riset. Bagaimana dia memiliki kepedulian terhadap sampah. Bahkan tidak hanya peduli saja, tetapi dia lakukan dengan bukti nyata bagaimana mengelola sampah dengan baik, bukan sampah di rumah tangganya, tapi sampah di lingkungannya, terhadap dampak jika terjadi pencemaran sampah di laut. Nah, ini sungguh luar biasa. Artinya, tidak hanya agenda-agenda euforia ini saja yang ini kita lakukan dalam upaya bagian rangkaian memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi kami di Kementerian Pendidikan juga selalu berupaya melaksanakan, mendorong anak-anak kita dengan isu peduli lingkungan. Salah satunya adalah penanganan sampah laut, tidak hanya melalui kegiatan euforia saja, tapi juga melalui kegiatan-kegiatan lain, bahkan melalui talk show, kemudian diskusi dengan anak-anak untuk membangun kepedulian mereka lah dalam menyikapi terhadap semakin tingginya produksi sampah, khususnya sampah plastik. Tidak bisa dibendung terkait dengan produksi sampah, tapi bagaimana kita mengelola sampah dengan baik dan mendaur ulang, sehingga sampah juga bisa bermanfaat. Sampah juga bisa memiliki manfaat ekonomis, memiliki manfaat untuk lingkungan jika itu bisa kita kelola dengan baik, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dori. Dan kami akan selalu mendorong melalui berbagai kegiatan, yang salah satunya euforia ini, untuk menemukan generasi-generasi keren yang bisa menjadi agen-agen perubahan, tidak hanya di keluarganya, tapi juga di lingkungannya, mulai dari lingkungan satuan pendidikan. Ini anak-anak keren, Mas Dori, yang tentunya mereka harus kita dorong menjadi duta-duta nasional ya terhadap pencegahan sampah yang semakin mengkhawatirkan. Baik, Ibu, terima kasih sudah bisa mengobrol-ngobrol dengan kita semua bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan agar penanggulangan sampah plastik ini bisa kita maksimalkan, apalagi dengan adanya para generasi muda yang mudah-mudahan selalu semangat untuk mengembangkan dirinya, terutama dengan kreativitas-kreativitasnya. Ibu, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, luar biasa sekali menginspirasi. Mohon dukungan juga dari kawan-kawan media untuk mendorong kita dalam menyiapkan, melakukan perubahan perilaku untuk bijak mengelola sampah. Makasih Mas Dori, sehat selalu untuk semuanya. Untuk terima kasih. Baik,
Setelah tadi kita berbincang-bincang dengan Ibu Sri Wahyuningsih, yaitu Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Ketua Pokja 1 Tim Pelaksana RAN-PSL. Sekarang kita akan berbincang-bincang dengan beberapa pemenang lomba dari Euforia ini. Pemenang pertama yang ingin saya ajak ngobrol adalah Amira Miesya Azalea, siswa MIN 1 Kota Malang, yaitu juara 3 kompetisi menulis cerita pendek kategori SD. Halo Amira, apakah ada di tengah-tengah kita semua, Amira? Silakan dinyalakan mikrofonnya. Iya Kak, mohon maaf Halo. sebelumnya soalnya ini di Malang lagi kondisi hujan. Jadi maaf kalau misalnya suaranya kurang terdengar. Suaranya bagus banget, tenang. Halo Amira. Halo Amira, Kak, apa kabar? alhamdulillah baik. Nah, kakak mau nanya nih, apa sih yang jadi judul cerpennya nih? Dan inspirasinya dari mana? Judulnya Let's Eco Brick It yang bercerita tentang eco brick Kak. Untuk inspirasinya sebenarnya dari kehidupan sehari-hari sih Kak. Ini juga dari perasaan prihatin saya terhadap penyu yang ditemukan mati karena banyak plastik di dalam perut mereka. Dan hewan laut lainnya yang mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan dan tidak bertanggung jawab atas sampah plastiknya. Apalagi sekarang lagi SFH dan WFH ya Kak. Dan ditambah PPKM. Kita dari belanja offline jadi belanja online. Dan saat saya lihat kalau belanja online pasti memakai kantong plastik. Jadi sampah plastik di rumah semakin menumpuk. Jika kita tidak bertanggung jawab atas plastik yang kita gunakan, itu bisa menyebabkan pencemaran sampah di laut maupun di daratan. Karena itu kita bisa membuat eco brick. Eco brick itu seperti ini Kak. Coba. Oke, eco brick ya. Eco brick sendiri adalah bata ramah lingkungan. Nah, cara membuatnya itu kayak gimana sih? Nah, caranya itu yang pertama cuci semua sampah plastik kita. Lalu kita keringkan. Nah, setelah sudah kering, bisa kita gunting kecil-kecil. Setelah sudah digunting kecil-kecil, bisa kita masukkan ke botol yang sudah dipastikan bersih dan kering. Nah, setelah sudah dimasukkan, semuanya bisa kita padatkan dengan tongkat kayu. Nah, setelah sudah dipadatkan sampai benar-benar padat, kita rakit dengan tali atau plakban sesuai bentuk yang kita inginkan, seperti kursi atau meja. Oke. Kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Amira untuk mengurangi sampah plastik yang ada di sekitar Amira, apalagi menularkan ke teman-teman, selain dari bikin eco brick ini, apa sih? Saya itu dengan cara eco brick tadi Kak, sama dengan tadi. Saya pakai cara eco brick, tapi tidak eco brick saja, saya juga suka berkreasi. Berkreasi dari bahan-bahan bekas. Seperti ini. Ini palet. Bentar, ini kok nggak kelihatan ya di sini. Kelihatannya karena ini pakai background nih. Nah, ini seperti ini Kak. Ini itu palet untuk melukis. Ini dari tutup botol bekas, lalu saya tempel ke styrofoam. Ini jadi menjadi palet. Jadi kita tidak perlu susah-susah beli palet lagi, apalagi sekarang PPKM tidak boleh keluar rumah ya Kak. Iya. Dari bahan bekas saja. Tidak hanya itu, saya juga bikin ini. Ini kotak pensil. Pensil holder. Ini dari roll tisu yang biasanya di kamar mandi, itu saya buat jadi pensil holder seperti ini. Walaupun hanya dari
bahan-bahan yang simple dan bahan-bahan bekas, kita bisa membuat barang-barang yang berfungsi untuk kehidupan sehari-hari kita. Oke, dan harapan dari Amira sendiri setelah mengikuti kompetisi ini seperti apa? Harapannya semoga bisa jadi pengalaman dan semoga terus berkembang nantinya. Jadi saya sebenarnya pas sudah ngirim tulisan itu nggak berharap apa-apa. Karena ibu juga bilang kan jangan terlalu berharap. Nanti kalau misalnya jatuh sakit. Jadi ya udah nggak saya pikirkan lagi. Nah habis itu saya ada kabar kalau misalnya alhamdulillah saya jadi salah satu juara kompetisi cerpen Euforia 2021. Saya pas itu senang banget dan alhamdulillah banget dikasih kesempatan sama Allah jadi juara. Oke, Amira selamat ya sudah bisa menjadi juara dan mudah-mudahan Iya, terima selalu kasih, bisa Kak. menjaga lingkungan dan mudah-mudahan selalu bisa menginspirasi teman-teman yang ada di sekitar Amira ya. Iya, saya juga, iya amin. Saya juga ada pesan untuk teman-teman nih. Ya, silakan. Ayo teman-teman kurangi penggunaan plastik. Kalau bisa zero waste ya, atau nol plastik. Kita bisa kreatif dan mengurangi sampah plastik dengan membuat eco-bricks. Yuk bersama-sama menjaga bumi dan berempati terhadap keselamatan makhluk hidup lain. Jangan sampai bumi kita ini menjadi planet sampah plastik. Itu Terima kasih pesan dari Amira. saya, Kak. Luar biasa Iya, sekali. sama-sama, Terima Kak kasih. Dery. Sampai jumpa lagi ya Amira ya. Oke, selanjutnya Iya, saya Kak. pun ingin Sampai thank jumpa you, lagi. terima kasih. Nah, sekarang juga saya ingin mengobrol Thank you dengan juga, salah satu juara, yaitu juara satu kompetisi esai kategori SMA, yaitu Kis Rindiana Subroto. Apakah sudah bergabung dengan kita, Kis? Halo Kak, sudah bergabung Kak. Halo, apa kabar, Kis? Alhamdulillah, Ini luar panggilnya biasa. siapa nih, Kis Allahu atau Akbar. Rindiana? Bagaimana Kak? Dipanggilnya siapa nih, Kis atau Rindiana? Biasanya banyak yang memanggil saya Kis, ada juga yang memanggil saya Rindi Kak. Oke, aku panggilnya Kis aja ya. Boleh. Oke, Kis, ini kan Kis menulis sebuah esai. Boleh nggak saya tahu nih yang jadi inspirasi terbesar Kis nulis esai di kompetisi Euforia ini? Untuk inspirasi saya menulis esai di kompetisi Euforia ini, yaitu awalnya saya mengikuti program ekstrakurikuler yang ada di sekolah saya, yaitu karya tulis ilmiah remaja atau biasa dikatain sebagai KIR. Nah, disitulah saya muncul ide-ide untuk melakukan penelitian serta untuk melakukan penelusuran mengenai masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Salah satunya yaitu masalah mengenai sampah plastik yang ada di Indonesia. Selain itu juga saya melihat berita-berita televisi terjadinya banjir akibat sampah plastik itu seringkali muncul di berita-berita televisi, Kak. Nah, setelah itu saya tuangkan ide tersebut, lalu alhamdulillah sekali saya di SMA Negeri 1 Maos mendapatkan pembimbing yang sangat luar biasa, memberikan pengarahan kepada saya bagaimana saya untuk menuangkan ide-ide kreatif saya yang nantinya saya harapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia tentunya, Kak. Oke, kenapa sih Euforia jadi alasan kamu untuk mengirimkan esai tersebut? Apakah nggak ada kompetisi lain ataukah memang Euforia ini jadi satu corong yang menarik buat kamu buat bisa menyuarakan ide kamu soal lingkungan? Baik Kak, tentunya mengapa saya memilih mengikuti lomba Euforia ini, karena menurut saya lomba Euforia ini apalagi kan tingkat nasional dengan narasumber tadi yang sangat luar biasa yang mungkin merupakan lembaga pemerintah ya Kak, seperti dari Kemendikbud, itu menurut saya adalah sebuah salah satu kesempatan saya untuk menjadikan ide-ide saya masuk dalam perlombaan tingkat nasional yang mungkin nantinya saya harapkan dapat terrealisasikan seperti itu Kak. Oke,
Karena kan kamu ini sepertinya sangat into terhadap isu-isu lingkungan, apalagi dengan kaitannya dengan sampah plastik. Ada nggak sih cara-cara ataupun langkah-langkah yang kamu lakukan untuk orang-orang yang ada di sekitar kamu supaya mengurangi dampak dari sampah plastik ini? Baik Kak, untuk orang-orang yang ada di sekitar saya tentunya karena sekarang masih pandemi COVID-19 jadi sulitnya untuk kita berkomunikasi secara langsung. Ya. Kita mensosialisasikan mungkin melalui media sosial maupun kita memperkenalkan webinar-webinar mengenai penanganan sampah plastik yang dari media sosial lalu kita share kepada masyarakat yang ada di sekitar kita bahwasanya untuk menangani masalah sampah di Indonesia itu sangat diutamakan Kak, karena sampah itu dapat berdampak buruk bagi lingkungan kita. Seperti itu Kak. Dan sekarang nih, coba kamu motivasi teman-teman kamu yang mungkin nonton sekarang dan juga bisa disebarkankah pesan-pesan soal pelestarian lingkungan terutama penanggulangan sampah plastik? Baik Kak, buat teman-teman semua, walaupun sekarang sedang pada masa pandemi COVID-19, buat kalian itu tetap semangat dan harus lebih semangat sebagai generasi penerus bangsa Indonesia yang nantinya kalianlah, siapa lagi kalau bukan kalian yang nantinya dapat menuangkan ide-ide yang bermanfaat buat bangsa kalian dan bermanfaat juga untuk kalian sendiri. Dan motivasi saya buat teman-teman lainnya juga, jangan malu atau jangan intinya jangan malu untuk kita menuangkan ide-ide kita sendiri karena dengan adanya ide-ide kita maka ide-ide yang muncul yang baru itu dapat memberikan sebuah manfaat untuk diri kita maupun untuk diri orang lain seperti itu Kak. Terima kasih Kisrindiana Subroto dari SMAN 1 Maos. Sekali lagi mudah-mudahan hadiahnya bermanfaat ya. Terima Dan kasih bisa Kak. menjadi inspirasi juga buat teman-temannya untuk bisa menjaga lingkungan lebih aktif. Betul Kak. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Kak, terima kasih. Baik, selanjutnya kalau tadi kita sudah ngobrol dengan Amira dari kategori SD, lalu kita sudah mengobrol dengan Kis dari SMA, kategori SMA. Sekarang kita akan mengobrol dengan kategori mahasiswa yaitu Helena Joan Noven, yaitu mahasiswa Universitas 11 Maret dan juga merupakan juara 2 kompetisi komik Euforia. Halo Helena. Halo Kak, halo semuanya. Selamat siang, apa kabar Helena? Baik Kak. Helena, pertanyaan dari saya, mungkin karena komik ini punya keahlian spesifik selain daripada menulis, yaitu menggambar. Kenapa merasa perlu sih komik dibuat untuk menjaga lingkungan? Kalau buat Helena nih pertanyaannya. Baik Kak, kalau dari saya itu karena komik itu merupakan media visual, jadi lebih mudah untuk diterima dari berbagai kalangan, bukan cuma dari orang sepantaran atau orang dewasa, juga bisa anak-anak, karena kalau kepada anak-anak itu juga lebih suka untuk media yang bergambar atau visual. Jadi kedepannya itu, kalau melalui media komik, itu mengenai pesan-pesan seperti ilmu atau seperti lingkungan atau isu-isu lainnya, itu menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Tidak hanya dari kalangan tertentu, tetapi juga setiap kalangan. Itu Kak dari saya. Oke. Komik yang kamu buat untuk kompetisi ini, komik seperti apa sih? Apakah komik yang bercerita ataukah komik-komik yang sifatnya sloganistis gitu untuk membangun kesadaran lingkungan ini? Kalau dari komik yang saya buat itu ada ceritanya. Kalau saya ceritakan itu, di komik yang saya buat itu mengenai seorang anak. Nah, seorang anak atau remaja itu, dia itu ada di pantai. Nah, di pantai itu melihat satu kantong plastik. Nah, kalau satu kantong plastik itu, dia berpikir, kalau dari setiap orang, itu hanya berpikir, ini cuma satu kantong plastik, dan menganggap bahwa satu kantong plastik itu sepele, sedangkan di dunia ini kita ada hampir 8 miliar orang. Maka, sampah plastik itu tidak akan teratasi dan akan terus menumpuk. Jadi, dimulai dari langkah sederhana itu, jadi toko yang saya buat itu, dia itu mengambil suatu langkah. Langkahnya itu sama seperti yang tadi Amira juga tentang
ekobrik. Nah, ekobrik itu juga seperti yang dijelaskan tadi, intinya adalah bata ramah lingkungan. Nah, tetapi dalam pembuatan bata ramah lingkungan ini, kalau cuma satu ekobrik juga itu tidak bisa efektif. Jadi perlu partisipasi publik. Jadi saya juga mengangkat partisipasi publik untuk mewujudkan Indonesia bebas sampah plastik. Jadi ada beberapa orang yang melihat satu orang itu membuat ekobrik, itu akan menginspirasi yang lainnya, sehingga jadi partisipasi publik itu ada di secara meluas dan terlaksana secara baik. Jadi permasalahan sampah plastik tidak hanya berhenti di satu orang saja, tidak hanya merupakan tugas satu orang saja, melainkan tugas untuk semua orang memiliki peran dan partisipasinya masing-masing untuk mewujudkan Indonesia bebas plastik. Gitu, Kak. Oke. Yang menjadi inspirasi kamu soal tokoh komiknya dan cerita dari komiknya apa sih? Sehingga kamu berinisiatif untuk membuat komik ini. Baik, Kak. Yang menjadi inspirasi saya itu, kalau untuk tokohnya itu, seperti dari karya-karya saya sebelumnya, dan juga berdasarkan pengalaman, karena di sekitar saya juga melihat masih banyak orang yang seperti tidak peduli tentang isu plastik dan menyepelekan masalah plastik. Jadi berdasarkan karya-karya saya buat juga sebelumnya, tokoh-tokohnya itu saya padukan dan membuat suatu karakter baru yang sesuai dengan tema ini. Oke, tindak lanjut dan juga apa ya, sebagai sebuah langkah-langkah yang kamu lakukan secara pribadi untuk menggugah orang-orang yang ada di sekitar kamu, ini seperti apa sih dalam rangka menjalankan sebuah tugas, yaitu melestarikan lingkungan dan terutama mengelola sampah plastik yang sudah kamu lakukan? Kalau dari saya sendiri itu melalui perubahan kebiasaan-kebiasaan seperti kebiasaan untuk 3R, reduce, reuse, dan recycle. Nah, sebisa mungkin tuh dalam kehidupan sehari-hari itu tidak menggunakan plastik atau mengurangi penggunaan plastik, seperti dengan membawa peralatan makanan pribadi, terus menggunakan botol tumbler, menggunakan tote bag sebagai pengganti penggunaan kantong plastik untuk berbelanja atau membawa barang lainnya. Nah, selain itu juga dengan mendaur ulang sampah, sebisa mungkin plastik yang kita punya itu didaur ulang menjadi barang yang dapat kita gunakan lagi. Nah, karena tadi saya juga tentang komik, jadi selain itu saya juga sudah membuat karya-karya yang berhubungan dan isu lingkungan seperti isu plastik. Nah, saya berharap ini karya-karya dengan melalui media visual komik seperti ini dapat mengedukasi dan mengkampanyekan serta meningkatkan kesadaran publik untuk mengurangi sampah plastik. Jadi tidak perlu takut berkarya karena semua orang punya ciri khasnya masing-masing. Jadi semua orang punya caranya yang masing-masing untuk dapat turut berpartisipasi dalam mewujudkan Indonesia bebas plastik ini. Gitu. Oke, terima kasih Helena. Dan seperti satu ungkapan yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa terima kasih sudah menginspirasi dan mudah-mudahan selalu bisa menjadi terang untuk orang-orang yang ada di sekitarnya sehingga tetap menjadi sosok-sosok yang berani untuk berkampanye bagi lingkungan yang lebih baik. Nah, sebelum kita lanjutkan kepada sesi pertanyaan, jadi silakan seluruh hadirin untuk menyalakan kamera karena kita akan mengambil sesi foto bersama terlebih dahulu. Silakan, boleh kita buka terlebih dahulu akses kameranya masing-masing, seluruh rekan-rekan media, baik para pemateri yang juga sudah hadir, boleh kita buka atau aktifkan terlebih dahulu kameranya karena kita akan mengambil sesi foto bersama terlebih dahulu. Saya persilakan. Silakan yang masih belum mengaktifkan kameranya, kami mohon untuk dapat langsung mengaktifkan kameranya masing-masing karena kita akan mengambil sesi foto bersama. Silakan untuk dapat diaktifkan Ibu dan Bapak, rekan-rekan media, adik-adik yang juga bergabung. Apakah sudah semuanya? Baik. Kita akan
hitung sampai 3 untuk berfoto bersama. Silakan siap-siap di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi kita akan abadikan. 1, 2, 3. Nah, sudah diabadikan oleh rekan-rekan dan sebelum kita akhiri acara pada kesempatan siang hari ini, kami ingin memberikan kesempatan bagi Anda untuk dapat memberikan pertanyaan bagi seluruh narasumber yang sudah tadi memberikan paparannya, yaitu Bapak Rofi Al-Hanif, Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah pada Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut, kepada Ibu Sri Wahyuni, Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Ketua Pokja 1 Tim Pelaksana RAM PSL, dan juga kepada adik-adik yang sudah menjadi juara dalam kompetisi Euforia ini. Kami persilakan kepada Anda untuk dapat memberikan pertanyaan pada kolom chat dengan format nama, lalu instansi, lalu nama narasumber yang dituju dan pertanyaannya. Kami berikan kesempatan bagi Anda untuk dapat memberikan pertanyaan kepada para narasumber yang sudah memberikan dan juga untuk yang sudah memberikan paparannya, kami persilakan dengan memberikan dengan melalui chat box yang sudah tersedia. Kami persilakan. Lalu kami pun ingin menginformasikan kepada seluruh rekanan media untuk dapat langsung memberikan ataupun mengisi presensi yang sudah hadir di area chat box. Silakan untuk dapat diisi. Oh, oke, baik. Pertanyaan kami persilakan bagi Anda dengan membuka kamera dan juga sudah ada di chat box satu buah pertanyaan. Baik, saya akan bacakan. Ini untuk seluruhnya, jadi mohon dijawab ya. Pertanyaannya dari Bern, Pranala News. Cara paling mudah untuk memulai kesadaran terhadap sampah dan bagaimana caranya? Ini untuk seluruhnya. Silakan kami undang terlebih dahulu mungkin Ibu Sri Wahyuni. Apakah dapat memberikan sedikit jawaban berkaitan dengan pertanyaan tadi, yaitu cara paling mudah untuk memulai kesadaran terhadap sampah dan bagaimana caranya? Kalau ditanya cara paling mudah meningkatkan kesadaran, kita kembali ke diri kita kembali, Mas. Bagaimana kita berkomitmen menjadi manusia yang harus bisa memberikan manfaat untuk orang lain, manfaat untuk lingkungan, manfaat untuk semuanya, untuk alam, untuk manusia. Cara yang paling mudah harus membangun komitmen mulai dari diri sendiri. Kadang kalau membangun komitmen kelompok itu perlu effort, membangun komitmen yang lain. Dan kalau untuk secara umum ya harus ada punishment, tapi itu kan tidak mungkin punishment kita lakukan ya Mas ya. Tapi kalau untuk komitmen pada diri sendiri itu harus. Maka itu ini 76 tahun Indonesia merdeka, mari kita jadikan momentum untuk menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh menjadi lebih baik lagi. Itu Mas Doni. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya kami persilakan apabila masih berada di tengah-tengah kita semua, Bapak Rofi Al-Hanif, kurang lebih pertanyaannya sama, itu bagaimana cara kita meningkatkan kesadaran. Dan yang paling mudah caranya itu seperti apa untuk dapat meningkatkan kesadaran untuk bisa datang dari diri sendiri. Maksimal. Pak Rofi, apakah masih bergabung bersama kita? Silakan. Baik,
Selanjutnya mungkin dari adik-adik kita nih, Amira. Gimana sih caranya buat Amira supaya bisa menularkan, membagikan kepada teman-teman supaya tetap bisa memilah-milah sampah, lalu menjaga lingkungan dengan maksimal? Iya Kak, tadi apa? Maaf tadi putus-putus. Gimana cara Amira untuk bisa membantu teman-teman di sekeliling Amira supaya bisa memulai kesadarannya untuk menjaga lingkungan? Yang pertama yang paling mudah adalah tidak membuang sampah plastik sembarangan, Kak. Semua sampah sih sebenarnya. Karena kalau misalnya kita membuang sampah sembarangan, itu bisa mengantarkan sampah itu ke laut, Kak. Jadi sampah itu bisa jatuhnya ke laut. Nah kalau misalnya di daratan kan masih bisa disapu ya. Kalau misalnya di laut kayak gimana dong Kak disapunya? Kan nggak bisa, susah pasti. Nah karena itu yang paling mudah pasti jangan buang sampah sembarangan dulu. Oke, terima kasih Amira. Dan saya kasih Sama-sama, kesempatan Kak. juga untuk Kis. Gimana nih Kis? Cara Kis untuk bisa meningkatkan kesadaran masyarakat ataupun lingkungan sekitar Kis untuk bisa menjaga lingkungan dan juga tidak membuang sampah. Baik Kak, menurut saya untuk menyadarkan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan atau mengotori lingkungan dengan cara mereka itu kita sosialisasikan terlebih dahulu Kak, mengingat kita beritahu bahwa pada dasarnya sampah itu sangat berbahaya, terutama pada kondisi lingkungan sekitar. Mungkin dapat mengakibatkan bencana, mengakibatkan penyakit. Itulah yang menjadi permasalahan sampah bagi dampak buruknya, Kak. Untuk saya pribadi, yang pertama untuk masyarakat sekitar saya ya, Kak, saya memiliki ide seperti ini Kak. Jadi kan salah satunya di Kampung Laut ya Kak yang saya unggah isainya itu. Jadi nanti konsepnya itu di Kampung Laut itu ya. Jadi kan saya membuat rancangan tempat sampah pemrosesan akhir yaitu tempat sampah apung. Disitulah tempat sampah itu terkumpul Kak menjadi satu Kak. Nah setelah terkumpul kita ajak seluruh masyarakat sekitar terutama pada pemerintah Kecamatan Kampung Laut, baik kepala desa, terutama pada remaja-remaja Kampung Laut, kayak Karang Tarunanya, PKK-nya, ibu-ibunya, kita mengolah sampahnya itu Kak, yang tadinya berserakan, yang tadinya tidak bermanfaat, kita ajak untuk mendaur ulang sampah tersebut agar memiliki nilai yang lebih baik. Apalagi di Kampung Laut itu kan justru masyarakatnya membeli kayak pakan ikan ya untuk sampah organik ya Kak. Pakan ikannya itu kan dari luar, itu kan menurut saya pribadi malah merugikan ya Kak. Kenapa yang ada di sekitar daerah Kampung Laut tidak dimanfaatkan saja. Nah untuk sampah plastiknya itu sebagai penunjang ekonomi masyarakat di Kampung Laut itu sendiri Kak. Jadi nanti sampah-sampah plastik tersebut kan didaur ulang lalu bisa dijual ke kota-kota yang berdekatan dengan daerah Kampung Laut. Salah satunya kotanya Cilacap atau Kabupaten Cilacap itu sendiri Kak. Oke, terima kasih Kis atas insight barunya. Dan Helena, terakhir statementnya adalah menurut Helena bagaimana cara yang memang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran khususnya Helena sebagai seorang mahasiswa untuk bisa rekan-rekannya selalu menjaga lingkungan. Baik Kak, kalau dari saya cara untuk menumbuhkan kesadaran itu dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama. Karena lingkungan itu bukan hanya milik satu orang saja, melainkan ditinggali oleh seluruh masyarakat dan juga seluruh orang. Nah, maka dari itu diperlukan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama juga kepekaan lingkungan. Nah, cara menumbuhkannya itu dapat dengan edukasi. Edukasi ini dapat berasal dari diri sendiri dan orang lain. Nah, dari edukasi itu mungkin saya sebagai mahasiswa itu juga mengedukasi diri sendiri dengan perbanyak membaca atau melihat berita tentang isu-isu lingkungan dan juga mengenai plastik ini, bagaimanakah cara atau bagaimana yang bisa saya lakukan untuk turut berpartisipasi dalam mengatasinya. Nah, selain itu juga karena kita sudah mengedukasi diri sendiri, maka kita akan muncul rasa seperti kepekaan lingkungan, juga akan muncul rasa ingin melindungi dan ingin berpartisipasi lebih jauh. Nah, itu kita juga bisa membantu teman-teman atau mengajak
orang-orang secara publik untuk turut serta dan juga ikut berpartisipasi dalam mengatasi sampah plastik tersebut. Gitu Kak dari saya. Oke, terima kasih Helena. Semoga Mas Bern dari Pranala News bisa puas ya dengan jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh narasumber-narasumber dan adik-adik kita yang mudah-mudahan menjadi inspirasi yang indah untuk kita semua dalam rangka melestarikan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Nampaknya Ibu, Bapak hadirin yang kami hormati, rekan-rekan media, seluruh rangkaian acara di acara konferensi pers Euforia ini sudah dilaksanakan. Kami ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada kehadiran Anda dan partisipasi Anda dalam rangkaian acara konferensi pers Euforia dan webinar nasional Merdeka dari Sampah Plastik. Atas nama Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut TKN PSL dan juga seluruh pihak yang mendukung berlangsungnya rangkaian acara ini, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya dari Firman pamit undur diri dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Heartlogic. Saya dari Firman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.